Di video kali ini, kita akan membahas proses fertilisasi dan perkembangan janin dari pembuahan hingga kelahiran. Proses pembuahan dimulai dengan perjalanan sperma yang dihasilkan oleh pria. Setelah ejakulasi, sperma memasuki vagina wanita yang dimana lingkungan asam dapat membunuh sebagian besar sperma. Namun, selama ovulasi, lendir serviks mengalami perubahan hormonal yang membuatnya lebih cair dan elastis untuk memfasilitasi perjalanan sperma. Sperma harus menavigasi jalur yang menantang melalui vagina, serviks, rahim, dan tuba Fallopi. Hanya sejumlah kecil sperma yang berhasil mencapai tuba Fallopi, yang dimana sel telur menunggu. Proses ini melibatkan gerakan aktif sperma yang didorong oleh flagela, serta kontraksi otot-otot rahim yang membantu mengarahkan sperma ke arah sel telur. Fertilisasi terjadi di tuba Fallopi, tepatnya pada persimpangan uterus isthmic tuba Fallopi. Sperma yang berhasil mencapai sel telur harus menembus dua lapisan pelindung, yaitu corona radiata dan zona pellucida. Sperma melepaskan enzim hyaluronidase dan enzim akrosom untuk melarutkan lapisan ini sehingga kepala sperma dapat menembus zona pellucida. Setelah satu sperma berhasil menembus dan memasuki sel telur, terjadi reaksi kortikal yang mencegah sperma lain masuk. Selanjutnya, inti sperma dan inti sel telur bergabung membentuk zigot, sel pertama dari individu dengan jumlah kromosom lengkap 46 atau 23 pasang. Setelah fertilisasi, zigot mulai melakukan pembelahan mitosis secara cepat membentuk 2 sel, 4 sel, dan seterusnya hingga menjadi morula, yaitu sekumpulan sel padat. Zigot dan sel-sel hasil pembelahan ini bergerak perlahan melalui tuba Fallopi menuju rahim. Setelah sekitar 5-7 hari, morula berkembang menjadi blastokista, yaitu struktur berongga yang terdiri dari lapisan luar atau tropoblas dan massa sel dalam atau embrioblas. Blastokista kemudian menempel dan menanamkan diri ke dalam dinding rahim atau yang disebut dengan implantasi, yang menandai awal kehamilan. Setelah implantasi, blastokista mulai memproduksi hormon human chorionic gonadotropin atau HCG yang berfungsi mempertahankan lapisan rahim dan menghentikan siklus menstruasi. Pada minggu kelima kehamilan, perkembangan embrio dimulai dengan pembentukan sistem peredaran darah dan detak jantung yang pertama kali dapat dideteksi menggunakan ultrasonografi. Organ-organ utama mulai terbentuk, termasuk jantung, otak, dan sistem saraf. Pada tahap ini, plasenta juga mulai terbentuk untuk menyediakan nutrisi dan oksigen bagi embrio serta membuang limbah. Plasenta berfungsi sebagai organ yang menghubungkan ibu dan janin dan juga memproduksi hormon penting untuk menjaga kehamilan. Antara minggu ke-7 hingga ke-12, embrio bertransisi menjadi janin. Pada tahap ini, fitur wajah seperti mata, hidung, dan mulut mulai terbentuk. Bahkan organ-organ seperti jantung, paru-paru, dan ginjal mulai berfungsi, meskipun belum sepenuhnya matang.
Karakteristik jenis kelamin juga mulai dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan ultrasonografi. Janin terus tumbuh dan berkembang dengan semua sistem organ melalui berfungsi dan berinteraksi satu sama lain. Pada akhir trimester pertama, janin memiliki bentuk yang lebih jelas dan siap untuk fase pertumbuhan yang lebih cepat di trimester berikutnya. Selama trimester kedua dan ketiga, janin terus tumbuh dan berkembang. Selama periode ini, organ-organ semakin matang dan janin mulai bergerak. Pada akhir kehamilan, janin siap untuk dilahirkan.